Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak, saudara-saudari kalian amitas dhamma, para pemirsa yang mengikuti dari siaran langsung online. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama tentunya mari tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala berkah karma baik pada pagi hari ini menjelang siang. Kita masih berkesempatan di dalam melakukan kebajikan dan tentunya karma baik kita pada pagi hari ini masih memiliki kesehatan, sehat jasmani rohani, sehingga kita bersama-sama juga melakukan satu kewajiban dan juga satu timbunan karma baik parami, di mana yang kita lakukan melalui puja bakti. Sebagaimana yang tadi malam Bante sampaikan, kalau ada yang mendengar atau masih ingat, ya sebagian mungkin tahu. Tadi malam Bante mengatakan hal yang sederhana, hal yang terlihat kecil dari kebajikan melalui puja bakti itu memiliki nilai-nilai pengaruh yang luar biasa. Ya, karena kalau kita berdana mungkin lebih gampang lagi, tapi berat juga. Mudah tapi berat ya. Mudah tapi berat. Tapi kalau puja bakti mudah atau berat? Hah? Mudah, ya mudah tapi berat juga. Sama. Berdana itu juga mudah tapi berat. Tapi kalau untuk puja bakti juga sama, mudah tapi berat. Kalau berdana mudah bagi yang memiliki kesadaran, bagi yang memiliki niat yang baik, memiliki ketulusan, memiliki semangat yang baik, mudah. Berat memiliki yang memiliki berat akan terasa berat bagi mereka yang tidak memiliki niat, bagi mereka yang tidak memiliki satu keyakinan, yang tidak memiliki kesadaran, lebih-lebih yang pelit. Ya berat sekali kan. Nah, walaupun hanya gopek saja loh, itu berat. Kalau dananya di Sun Plaza itu enggak berat, di Center Point enggak berat, nah, ya kan? Nah, berapapun, nah, oke. Tapi kalau berdana ke Kota Dana, ayo Bante, dipilih dari warna coklat, dari abu-abu, coklat, terus 1000 warna apa ya? Nah itulah pokoknya, naik lagi 20 warna agak hijau ya. Nah, maklum nggak terlalu apa jadi nggak hafal. Nah terus kalau yang 50 warna biru. Nah, terus warna merah. Dari semua warna itu ya, beraneka ragam warna. Masuk kotak bisa jadi dipilih yang paling warna yang nggak menarik, warna abu. Loh, bagi mereka yang apa? Yang tidak memiliki kesadaran, yang nggak memiliki keyakinan, tahu kan? Yang abu-abu. Nah, nopek. Nah, bagi yang memiliki
yang tidak memiliki keyakinan itu pun sangat berat. Tapi kalau dana di Sunplaza, dana di Center Point, ya, nah, yang merah-merah itu tak masalah ya kan. Nah inilah bedanya. Berbuat baik itu kadang terlihat mudah, ringan, tapi berat bagi yang tidak punya kesadaran. Nah sedangkan kita itu melakukan puja bakti kok katanya ringan tapi berat. Ya, orang puja bakti itu butuh kesabaran dulu ya. Anda duduk di sini udah berapa lama? Udah berapa menit? 1 jam berarti. Coba Anda nggak duduk di sini udah ngapain aja coba? Udah sana sini, apalagi Center Point, ya. Nah, udah sana sini banyak aktivitas sudah. Tapi di sini ada diem. Nah, ini duduk santai, tenang. Lah sebenarnya kebajikan ini ada dan mempengaruhi secara langsung kita sudah praktek hal yang disebut kesabaran ya. Anda sudah mengendalikan diri. Anda dari tadi tenang. Lebih-lebih pas saat baca parita. Anda baca parita pikiran Anda akan selalu diupayakan walaupun kadang lompat-lompat juga ya kan. Baca parita aja masih pikirannya lari-lari juga teringat ini teringat itu ya merasa. Ada yang seperti itu. Udah baca parita tapi tiba-tiba pikirannya lompat sana lompat sini. Masih ya sambil baca parita itu. Ya begitu. Ada ngalami? Ya bisa jadi. Tapi setidaknya masih diarahkan lagi. Nah ini loh kita itu secara tidak langsung telah melakukan satu praktek latihan. Dalam mengarahkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, perhatian kita, kesadaran kita. Nah, jadi meditasi ini juga dilakukan. Ada kan tadi? Nah, walaupun hanya 1 menit saja, ya sadarnya 1 menit. Setelah itu lari udah kemana-mana, udah ya kan. Nah, ya enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nah, setidaknya ada upaya yang kita lakukan. Nah di sini kita sudah melatihnya, mempraktekannya. Berarti secara tidak langsung kita telah apa? Telah ngebuat satu kesadaran kita semakin berkembang. Nah, maka kesadaran yang kita asah, yang kita latih di sini, kita kembangkan, kita tingkatkan melalui daripada hal-hal yang penataan diri itu memiliki sesuatu yang luar biasa pada akhirnya nanti. Karena dengan membiasakan seperti ini duduk, ya, kalau Anda niatkan dengan satu kesadaran yang baik, maka Anda akan sangat berterima kasih, beruntung sekali. Sekarang di Medan itu umat Buddha ada berapa banyak? Banyak. Anda boleh cek wihara itu penuh enggak? Boleh dicek. Tidak ada yang wihara penuh. Saya berani taruhan minum kopi. Nah, kan mungkin taruhan uang kan, nah, taruhan minum kopi karena Starbucks boleh lah ya. Agak elit sedikit ya, nah, boleh dicek. Nah, tapi umat Buddha media sosial banyak sekali. Umat Buddha media sosial banyak sekali Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Tahu? Enggak tahu. Umat Buddha media sosial, umat Buddha sosialita, enggak tahu. Jadi hanya menunjukkan satu prakteknya itu di medianya saja. Tapi tidak pada nyatanya. Komentar paling pinter ya kan. Buat kata-kata paling pinter ya kan. Merangkai narasi paling pinter. Banyak kan? Banyak, makanya saya bilang banyak.
Tapi puja bakti saja yang sederhana saja, yang paling termudah saja tidak bisa dikerjakan, nggak dilakukan. Nah maka saya katakan ini loh umat Buddha media sosial. Nah, pandai kan buat kata-kata, buat caption ya. Banyak itu pandai. Baik ya, namanya memotivasi. Tapi kan motivasi juga harus dijalani dengan praktek sendiri kan. Nah gitu, banyak yang seperti itu. Nah maka saya tidak ngejudge salah satu, tidak. Ini keseluruhan pada umumnya. Kenapa wihara banyak di Medan itu wihara tapi banyak yang kosong. Dan wihara itu tidak semua wihara setiap minggu ada kebaktian. Paling hanya cek kok. Hah? Loh bener loh. Kalau di sini ada umat gak ada umat tetap ada anak-anak. Suara parita tetap akan bersuara, tetap bergema. Kalau di tempat lain belum tentu kan. Nah ini. Maka ya beruntung kan bagi kita hari ini ya Anda yang sudah duduk di sini sudah melakukan satu praktek tindakan yang luhur melalui cara yaitu patik dhamma, praktek langsung melalui ya puja bakti bersama-sama. Maka ini salah satu keberuntungan dan kesempatan sebagaimana yang tadi malam sudah Bante sampaikan. Nah kalau yang nggak tahu tadi malam silakan putar rekaman ulangnya. Yang tadi malam ya ada rekaman ulangnya. Nah yang semalam ikut, nah ya ini sebagai pengingat kembali ya. Jadi ini satu kesempatan kita, hari ini kita sudah melakukan satu ya celengan baik, tabungan baik. Kita itu sudah selangkah lebih maju dari hari biasanya. Walaupun besok-besok belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama. Kok bisa Pak? Ya memang benar. Karena momen yang sama tidak akan datang kedua kali. Anda mengalami perasaan apa yang Anda rasakan hari ini belum tentu akan sama di minggu depannya. Maka sebenarnya sangat berharga. Jangan disisakan kalau bisa seperti itu. Nah, ditingkatkan spirit semangatnya itu melalui puja. Puja kan gak lama kan? Oh gak lama, paling kan 2 jam lama-lamanya kan? Ya kan, 2 jam lah, gak nyampe 3 jam itu ya kan. Nah, ngomong Bante ceramah paling lama juga 1 jam, biasanya gak 1 jam. Paling sebuat pendek-pendek saja. Kecuali kalau dhamma kelas berjam-jam bisa gitu. Nah jadi pada hari ini Bante ingin menyampaikan pesan sedikit tentang kebahagiaan dan penderitaan itu pilihan. Kan sesuai temanya seperti itu kan. Nah, kenapa bahagia dan penderitaan itu pilihan? Siapa yang memilih? Karena kebahagiaan dan penderitaan itu tidak ditentukan loh ya. Kita adalah pemilik dan pewaris daripada karma kita sendiri. Dan yang menyebabkan itu siapa? Diri kita sendiri. Kita berpaham tentang sebab akibat. Sederhana, Anda sudah makan tadi? Sudah kenyang? Oh, habis makan kenyang Bante. Iya, itu artinya sebab akibat. Anda makan, Anda kenyang. Nah itu hukum sebab akibat. Lah yang memilih makan siapa? Yang memilih ingin makan siapa? Kita. Iya kenapa? Lapar Bante. Maka saya makan. Nah kalau kita menyadari, lah itu dhamma loh Bapak Ibu ya. Makan itu walaupun makan ini mungkin kita anggap receh ya kan. Anggap biasa. Tapi ini sebagai renungan dharma juga. Kita coba tarik. Yang namanya kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka harus dikondisikan. Dikondisikan dengan cara apa?
dengan satu tindakan, praktek, perealisasian. Ini sama, kita lapar kan, kita pengen kenyang. Oh saya pengen kenyang lah, kalau sudah pengen kenyang harusnya ngapain? Kalau hanya ngelihatin mandangi makan saja juga nggak akan kenyang. Harus dimakan. Jadi kita misalnya ingin bahagia bukan hanya sekedar berharap berkeinginan. Tetapi juga harus diupayakan dengan satu tindakan. Daya upaya yang baik. Ya kan? Melalui apa? Ya banyak cara. Demikian sebaliknya. Kalau yang penderitaan itu juga pilihan. Sudah tahu kalau namanya api itu panas kita pegang sakit. Yang goblok siapa? Yang goblok siapa? Hah? Yang goblok siapa itu namanya? Hah? Kok nggak berani jawab nih yang lain? Nanti kena jebakan banting. Lah ya kalau yang goblok ya diri sendiri lah ya, makanya sudah tahu salah kok masih dilakukan. Siapa yang salah berarti? Ya diri sendiri kan. Berarti yang goblok siapa? Ya diri sendiri. Nah, maka di sini loh ya. Semua yang senang mau yang tidak senang kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain atau makhluk lain. Tidak ada adik kuasa siapapun, semua bersumber dari kita. Nah kalau di dalam Cakawati Sihanada Sutta, di dalam kitab Digha Nikaya, Buddha mengatakan jadilah pulau bagi dirimu sendiri. Jangan pernah mencari pulau di luar daripada pulaumu. Ini mengisyaratkan mengartikan apa? Kita agar hidup ini dimaknai dengan cara yang baik agar apa? Hidup kita itu mencapai satu tahapan yang kita harapkan, yaitu yang kita inginkan, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan dengan datang dengan sendirinya. Tetapi dikondisikan. Nah, melalui satu upaya. Jadi Buddha mengatakan jangan mencari pulau bagi dirimu sendiri. Enggak boleh kita, enggak bisa kita mencari di luar daripada di dalam diri kita sendiri. Yang mendamaikan diri kita sendiri siapa? Kita enggak damai, misalnya depresi, minum obat, misalkan ya. Kan ada obat depresi. Berapa lama kita minum obat depresi? Yang terjadi adalah ketergantungan. Terapinya harusnya ada terapi. Nah, dengan cara apa? Kembali lagi terapi itu juga nanti akhirnya kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah ini loh. Semua itu dari kita. Maka kita memulai, maka kita juga yang akan mengakhiri. Kalau kita memang salah, kita menderita berarti ada kekeliruan. Maka harus dirubah cara sistem daripada cara berpikir kita. Cara pandang kita. Yang harus kita rubah kembali lagi pada tindakan, jalur, cara, tahapan, perilaku kita, sikap kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Bahagia kalau semalam saya mengatakan ada bahagia menikmati dan memiliki, ya kan? Gimana lah kita bisa memiliki dan menikmati kalau kita tidak berusaha? Contohnya, kalau kita memiliki ingin mendapatkan materi, ya materi, ya karena kan semua hidup kan perlu materi kan? Bo materi, bo cia, ya kan? Nah. Istilahnya bo cokang, bo lui, bo cia, bo lui, bo kia, bo lui, bo cumi, ya kan. Pokoknya kalian harus lui ya. Karena hidup itu ya kan, memang tak butuh uang, tapi semua perlu uang. Coba. Listrik nggak ada gratis. Listrik ini lumayan ya. Contoh kayak kami sendiri, kami di wihara nggak butuh duit, tapi segala sesuatu perlu duit. Benar gak?
Iya, Anda duduk nyaman, AC gini kan, nggak perlu duit, cuma perlu bayar listrik saja. Ya kan, ya kita bisa seperti ini, saya ngomong enak ya kan, karena ada mie. Coba mati lampu, suruh teriak-teriak saya, nggak mau lah saya. Ya kan, ya memang nggak perlu duit, cuma perlu bayar listrik. Ya kan, Bante nggak perlu makan, nggak perlu beli makan, ya kan. Tetapi makanan itu juga dibeli semua dari duit kan. Kan Bante nggak beli makanan di sini, anak-anak yang masak. Tapi makanannya itu bahan-bahannya dibeli atau minta itu, dibeli ya kan. Makanya memang hidup itu nggak perlu uang. Tapi segala sesuatu butuh uang. Iya kan Bom? Nah, memang kita hidup gak butuh uang, gak perlu uang. Jangan kita semua uang. Tapi ya gimana pun hidup itu juga apapun segalanya semua pakai uang. Anda datang sampai sini coba. Anda jalan kaki ke sini tadi. Atau naik delman. Hah? Naik mobil, naik motor Bante. Lah terus motor Anda, mobil Anda ini bisa jalan karena apa? Ada minyak kan? Hah. Itu minta sama pembensin atau beli? Belilah. Lah makanya ya kita atur realistis, makanya hidup itu butuh materi. Jangan mengatakan nanti Bante yang sudah meninggalkan Pak rumah tangga, yang sudah berkeluarga nggak butuh uang, itu hanya orang yang pekok itu. Nah, tahu kan orang pekok, tahu goblok gitu. Loh kenapa orang nggak tahu realitas hidup itu berarti? Ya itu tadi saya bilang ya kan, Bante nggak butuh uang, tapi saya perlu bayar listrik. Ya kan, Bante nggak butuh uang, tapi saya perlu bayar semester mereka. Nah, ya nggak butuh uang, tapi semua butuh uang. Nah ini, ya. Nah, maka kita bagaimana akan memiliki, akan menikmati kalau kita tidak ada usaha. Loh usaha Bante sudah saya lakukan. Bante buat kegiatan, ya kan, buat acara. Ya kan seperti kan gak mungkin Bante nyupir angkot. Hah? Loh, lah ya makanya. Kalau Anda bisnis kan gak mungkin Bante bisnis, itu bertentangan kalau Bante. Lah jadinya bagaimana supaya menghimpun dana yang baik? Melalui kegiatan event-event itulah listrik akhirnya bisa terbayar. Dapur makanan di logistik di dapur itu tersuplai dengan baik. Nah, kalau enggak begitu gimana coba? Saya tutup gerbang, saya tutup semua. Enggak ada yang boleh masuk wihara, enggak buat kegiatan, macam mana coba? Ini nanti kelaparan semua, sama nera kelaparan semua. Enggak makan. Nah jadi enggak seperti itu Bapak Ibu. Nah butuh usaha. Nah usaha itu telah kita sosialisasikan, cuman kita berbeda cara. Kalau ibu bapak sekalian usahanya dagang atau jualan ataupun pokoknya melakukan kerjaan ya, nah, beda dengan kami. Kalau kami melakukan seperti itu salah, menyalahi aturan. Caranya bagaimana? Ya dengan kegiatan yang kita lakukan itulah sumber dana untuk keperluan wihara. Kalau nggak dipikirkan siapa yang mikirkan? Mau mikirkan Ibu? Ci mau Ci? Tak suruh mikirin gantiin saya. Ayo Bo. Kok Jawa? Ancoa. Lah itu sama-sama. Ini namanya apa? Hidup, simbiosis mutualisme. Maka keterhubungan, keterkaitan. Nah, jadi Anda itu di sini dana misalkan, dana kewihara misalkan, dana yang Anda danakan itu bukan untuk Bante ataupun untuk siapa, tapi untuk Anda sendiri. Anda dana untuk wihara lah, Anda duduk di sini, berarti untuk diri sendiri kan?
Untuk ngebuat nyaman kita sendiri kan, tetapi juga sebagai latihan praktek dharma kita. Nah itu. Balik tak baliknya itu balik ke kita masing-masing. Kita itu investasi di sini. Ya, kita itu dana investasi ibaratnya. Pada akhirnya investasi itu akan kita tarik sendiri, akan kita peroleh sendiri. Lah ini loh sumber kebahagiaan. Maka kadang butuh kesabaran. Maka hari ini Anda duduk di sini udah 1,5 jam hampir mungkin ya kan. Nah, Anda duduk itu juga kesabaran kan. Iya Bante duduk baru. Saya dari tadi Bante ya, 1,5 jam hampir. Iya kan? Dari jam 10 kan? Nah, 15 menit lagi itu sudah 1,5 jam. Bante ngomong kan baru bentar 15 menit sudah. Hampir setengah jam deh. Nah. Tapi hampir 1,5 jam Anda itu akan ngebuat Anda bahagia loh. Jadi mau enggak? Tuh katanya pengen bahagia, pengen menikmati. Kan sudah memiliki menikmati kan? Menikmati hidup itu bukan hanya sekedar materi tapi juga kan harus menikmati dari sisi spiritual juga. Hidup itu butuh keseimbangan. Kerja kita kalau stres, depresi, siapa yang salah nanti? Itu namanya memaksakan diri, bekerja tidak bijaksana. Bekerja itu bijaksana, jangan memaksakan diri. Harus tahu kapasitas diri kita. Jangan memaksimalkan kemampuan kita yang nanti akan menyebabkan diri kita malah menderita. Maka harus bijaksana. Kerja ya kerja. Jangan lupa waktu, ya. Nah, jangan kerja nanti kerja jauh uangnya udah banyak akhirnya sakit. Habis uangnya untuk berobat. Banyak yang seperti itu ya. Banyak, makanya jangan kita porsir Bapak Ibu. Ya, nah itu loh. Ya memang semua butuh uang. Semua gak butuh uang, tapi ngapa-ngapain butuh uang. Iya benar, tetapi juga harus bijaksana maksud saya. Karena jangan kita lalai, kita mengabaikan ya. Ingat bahwasanya kita hidup ingin panjang atau ingin pendek. Pendek. Oh pendek ya oke lah ya kan. Umur 30 caw nanti kamu ya. Ya ingin panjang atau ingin pendek. Nah, kalau yang sudah keluarga pengennya panjang. Kenapa? Biar lihat nanti anak-anaknya ya udah gede ya kan. Merit punya cucu semua pengennya gitu. Lalu Bante cepat pendek panjang terimalah. Mau caw cepat oke. Ya kan, nah itu loh. Nah, ya, jadi ayo kalau kita ingin bahagia ya usahalah. Ya hari ini kita sudah usaha. Salah satu yang akan ngebuat kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan gak ada yang jual sih sebenarnya, benar gak sih? Ada yang jual di CP atau di Salplaza? Ada nggak yang ngejual kebahagiaan? Kalau ada saya mau beli juga. Bom. Nggak ada kan? Nah, karena memang kebahagiaan nggak ada yang ngebeli. Nah, wong kita pengen bahagia tanpa celah, ya kan? Bahagia itu tanpa celah itu, tapi kalau perilaku kita, tindakan kita itu nggak sesuai, gimana kita terhindar dari celah? Ya pasti tercela kan, dicela kan. Nah itu loh. Maka butuh usaha. Nah iya, kita sendiri yang menentukan intinya. Maka buat senang tidak senang hidupmu itu tergantung dirimu, bukan orang lain. Ya pokoknya di sini sama juga ini, sama nera anak-anaknya. Mau pinter gak pinter itu tergantung dirinya. Kalau gak mau belajar ya bodoh, gak pinter, gak naik kelas. Ya kan? Nah, ada yang gak naik kelas? Gak ada, karena mau usaha. Maju yang tidak ngerti asli biar ngerti karena ada kemauan. Nah
Jadi semua kembali ke usaha, niat. Ya.